Untuk mengetahui perkembangan terbaru soal kasus korupsi yang diduga menjerat Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin sudah bergabung produser lapangan CNN Indonesia, Raff Kaffi di gedung KPK. Raff, selamat malam. Apa perkembangan terkini di KPK? Sempat beredar kabar bahwa ada kemungkinan Aziz Samsudin yang tidak datang hari ini untuk diperiksa akan dijemput paksa. Apakah informasi ini benar? Raff, bisa mendengar suara saya di studio? Raff? Baik, tampaknya masih ada masalah komunikasi dengan rekan saya Raff Kaffi yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Kami mencoba untuk mengupdate bagaimana perkembangan terakhir dari gedung KPK. Sebelumnya Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dijadwalkan akan diperiksa hari ini di gedung KPK, tapi hingga saat ini belum ada kabar bahwa Aziz Samsudin menghadiri pemeriksaan. Saya akan sapa rekan saya lagi, Raff, sudah tersambung bersama kami? Oke, baik. Raff, apa perkembangan terbaru di lapangan? Beredar kabar bahwa penyidik KPK saat ini tengah menjemput paksa Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin. Apakah ada informasi terkait hal ini? Oke, baik. Saat ini Anda tengah melihat suasana di gedung KPK Jakarta. Kami mendapatkan informasi bahwa dirinya sedang bersiap-siap bersama dengan pejabat dari KPK untuk masuk ke dalam gedung KPK. Elvira, penahanan ataupun penjemputan ini dilakukan oleh penyidik KPK dikarenakan seperti diinformasikan bahwa dari pihak internal KPK mengatakan surat permohonan untuk penangguhan penahanannya sampai tanggal 4 Oktober ternyata memang ditolak, dan sebagai hasilnya Aziz Samsudin akhirnya dijemput untuk didatangkan di gedung KPK yang seharusnya dijadwalkan pada sore hari ini, tetapi baru bisa dilaksanakan pada malam hari ini. Elvira dan juga pemirsa, seperti kita ketahui bahwa Aziz Samsudin diduga melakukan tindak pidana suap terkait dana alokasi khusus dari Lampung Tengah pada tahun 2017 dan bersama dengan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar Aliza Gunado yang memberikan uang senilai 3 miliar rupiah. Aziz Samsudin sudah datang di gedung KPK, sudah masuk, namun tidak memberikan keterangan apapun dan langsung masuk ke dalam gedung KPK. Sepertinya kita akan menunggu apakah Aziz Samsudin nanti ketika akan keluar dari gedung KPK akan memberikan penjelasan terkait apa saja yang nantinya ditanyakan oleh para penyidik, berapa pertanyaan, dan apakah memang terkait dengan kasus suap dana alokasi khusus Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017. Meskipun belum secara resmi dikeluarkan oleh pihak KPK, namun pihak KPK nanti akan segera menyampaikan secara lengkap baik kronologi, kemudian juga konstruksi perkara, pasal yang akan disangkakan, dan juga pihak-pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Elvira. Baik, saya ingin memastikan sekali lagi, apakah Aziz Samsudin memang dijemput oleh penyidik KPK atau memang hadir secara mandiri sesuai surat pemanggilan pemeriksaan yang dikeluarkan hari ini? Raff? Oke, baik. Ada gangguan komunikasi dengan rekan saya Raff Kaffi. Sambil kita perbaiki komunikasi dengan rekan saya, sedikit mereview kasus yang diduga menjerat Wakil Ketua DPR dan juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aziz Samsudin. Pemirsa, tadi sudah disebutkan bahwa Aziz Samsudin diduga tersangkut kasus suap
DAK, dana alokasi khusus daerah Lampung Tengah. Sebenarnya kasus ini sudah lama begitu dibicarakan, muncul nama Aziz Samsudin sendiri sempat disebut-sebut dalam sejumlah kasus korupsi lainnya. Dan sejak pagi tadi sebenarnya media telah menunggu kehadiran Aziz untuk diperiksa di gedung KPK hari ini. Kita akan jeda sejenak, kami akan kembali mengupdate informasi terkini terkait pemeriksaan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aziz Samsudin di gedung KPK sesaat lagi. Baik, sambil menunggu bagaimana jalannya pemeriksaan Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aziz Samsudin yang saat ini tengah berlangsung di gedung KPK. Aziz baru saja beberapa menit yang lalu tiba di gedung KPK. Kami akan update informasi terus dari lokasi. Saya akan menyapa Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman. Bang Boyamin, selamat malam. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih waktunya malam hari ini. Kita juga masih menunggu kehadiran Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM, Bakumham, DPP Partai Golkar, Pak Supriyansa. Kita harapkan sesaat lagi bisa bergabung bersama diskusi kita malam hari ini. Bang Boyamin, akhirnya Aziz Samsudin datang ke gedung KPK, baru beberapa menit yang lalu tiba. Melihat kasus ini, saya ingin secara umum terlebih dahulu. Bagaimana Anda melihat sosok Aziz Samsudin, seorang politisi senior, politisi ulung, tapi kemudian namanya sempat disebut-sebut di sejumlah kasus korupsi? Ya, saya kan kalau boleh itu mensejajarkan diri dengan levelnya Pak Aziz Samsudin selama ini. Jadi saya kalau berdebat dengan Pak Aziz Samsudin itu kan level-level yang sama orang dewasa dan berpendidikan, dan sehingga saling mengeluarkan jurus masing-masing. Dan itulah bahasa saya juga tidak ingin kalah, maka juga memantau. Memang bulan April itu saya ke Tanjung Karang mendalami kasusnya Pak Mustafa mengajukan justice kolaborator atas kasus-kasus yang menimpa dia terkait dengan UAP dan TPPU. Nah, salah satu yang disebut-sebut itu selain mahar politik, ya juga urusan anggaran dana alokasi khusus yang diturunkan dari APBN ke APBD Kabupaten Lampung. Dan itu salah satunya adalah yang diduga diurus Pak Aziz Samsudin ke daerah pemilihannya di Lampung. Nah, ini kan saya istilahnya persepsi titip saya, namanya politisi pasti memperjuangkan daerah pemilihannya untuk mendapatkan anggaran supaya dia setidaknya dianggap masyarakat telah memenuhi aspirasi, dan atau pemilihan berikutnya dia akan terpilih lagi. Nah, tapi juga ada beberapa oknum yang memanfaatkan anggaran ini untuk mendapatkan keuntungan, misalnya dapat imbalan dari yang dikasih gitu. Nah, itu bahkan beberapa kasus KPK sampai sudah 6 orang itu yang dijadikan tersangka, baik di Jawa Barat maupun di Sumatera, itu kabupatennya masing-masing ada itu. Dan itu bagaimana DPR oknumnya ini memainkan anggaran untuk mendapatkan keuntungan, komisi lah kira-kira kan gitu. Oke, ini kan kasusnya ini sempat dulu juga dilaporkan ya ke MKD tahun 2017 kalau tidak salah, terkait DAK di Lampung ini. Ya, waktu itu kan ada yang melaporkan ke MKD, karena kan kemudian memang Pak Mustafa Bupati Lampung Tengah itu kan kemudian bahasanya dia pengen jadi justice kolaborator dan buka-bukaan. Ada yang mendengar itu melaporkan ke MKD, tapi kan prosesnya masih sumir, masih awal begitu, jadi belum istilahnya belum bukti yang cukup gitu, sehingga ya belum bisa ditindaklanjuti gitu. Tapi saya tetap rajin memantau itu gitu, ke Lampung sampai 2 kali saya dan melakukan komunikasi dengan pihak-pihaknya Pak Mustafa dan juga pihak lain. Almarhum Zainuddin Musa saya juga pernah menemui ke Lapas Sukamiskin untuk Lampung ini seperti apa sih gitu. Jadi proses yang saya lakukan. Dan kalau Lampung ini seperti apa, Bang Boyamin? Nanti ada Lampungnya upaya paksa dari KPK terhadap Pak Aziz Samsudin, artinya diumumkan tersangka dan ditahan, ya itu proses yang memang seharusnya kalau memang ada alat bukti cukup. Tapi bahwa nanti kalau dipulangkan karena hanya saksi, ya kita tunggu. Tapi kalau melihat situasi hari ini yang begitu tanda kutip mencekam begitu, ya tak
seorang saksi aja begitu sampai jubir KPK sampai mengirimkan doa mudah-mudahan Pak Aziz Samsudin sehat. Kan ini nampak keseriusannya. Dan tadi sore kan saya juga kalau memang Pak Aziz Samsudin mengirim surat bahwa dia pernah berkontak erat dengan orang yang pernah COVID dan harus isolasi mandiri, ya sederhananya KPK harus mengirimkan tim independen, dokter dan ahli yang bisa ngetes PCR COVID itu, dan juga tim datang ke sana. Kalau memang itu sehat dan kemudian tidak COVID dan memang diperlukan dia harus datang KPK, ya dibawa gitu kan. Nah dia tidak datang sampai 12 jam misalnya dibawa, kan boleh aja diterbitkan surat perintah penangkapan kalau memang sudah tersangka. Nah itu saya kira proses ini yang kita apresiasi. Dalam konteks dengan Pak Aziz Samsudin ini kan selalu saya ditanya wartawan itu sebulan yang lalu mengatakan mari kita tunggu. Gitu. Kalau seperti kasus lain kan saya biasanya langsung lawyer gitu kan, nyerang ini itu. Tapi kalau dalam ini saya cukup sabar menunggu karena bahasa pengertian saya yang Lampung itu agak kalau di ranking itu ranking 1. Ranking 2 dalam kasusnya Robin 47 itu adalah terkait dengan Rita Widyasari. Baru justru yang Tanjung Balai itu levelnya ranking 3 itu. Karena konteksnya tidak seperti yang di kasus Lampung Tengah. Lampung Tengah itu ada 2 persoalan. Diduga memainkan anggaran, artinya calo anggaran oleh orang-orang yang mengaku orangnya Pak Aziz atau mencatut, saya belum bisa mengatakan di sini. Tapi yang kedua adalah bagaimana Aliza Gunado itu dipantau terus oleh KPK, dan kemudian seakan-akan Pak Aziz Samsudin ini meminta Aliza Gunado itu dikawal oleh Robin 47. Jangan sampai kira-kira nanti itu melakukan sesuatu manuver atau apa yang membahayakan Pak Aziz Samsudin. Jadi artinya ada 2 peristiwa kalau Lampung ini yang terkait dengan Pak Aziz Samsudin. Ditahan dulu, kita akan lihat dulu suasana di gedung KPK. Baik, saya sapa rekan saya Raff yang berada di gedung KPK. Raff, ada update terbaru dari gedung KPK? Samsudin pada pukul sekitar 8:05 tadi, Aziz Samsudin memang tidak memberikan keterangan apapun, namun dirinya sempat melambaikan tangan kepada kami awak media dan langsung menuju ke dalam gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya Elvira, Aziz Samsudin mengirimkan surat kepada KPK untuk menangguhkan pemanggilannya kepada penyidik KPK sampai pada tanggal 4 Oktober. Namun akhirnya pimpinan KPK menolak surat penangguhan tersebut. Walaupun alasan yang dikemukakan oleh Aziz Samsudin ini adalah karena dirinya saat ini sedang melakukan isolasi mandiri yang diduga terpapar virus corona. Dan Elvira, banyak informasi yang kami dapatkan, termasuk diantaranya dari kolega Aziz Samsudin sendiri yang mengatakan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Habibur Rahman juga mengatakan tidak akan mengintervensi kasus Aziz Samsudin yang merupakan kasus dugaan suap dana alokasi khusus di Lampung Tengah pada tahun 2017 yang juga melibatkan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar Aliza Gunado yang memberikan uang senilai 3 miliar rupiah dan 36.000 US dollar kepada penyidik KPK AKP Stefanus Robin 47. Kami Elvira masih tetap menunggu informasi apakah nantinya ketika pemeriksaan terhadap Aziz Samsudin yang merupakan politisi Golkar sekaligus juga wakil Ketua DPR RI nantinya akan bisa memberikan keterangan. Namun kami belum bisa memastikan berapa lama Aziz Samsudin nanti akan selesai diperiksa, berapa pertanyaan, kemudian konstruksi perkaranya bagaimana, kronologisnya seperti apa, dan pasal seperti apa yang nantinya akan disangkakan. Lebih jauh, Elvira, pihak internal dari KPK sendiri mengatakan bahwa sebelumnya meminta kepada Aziz Samsudin agar kooperatif terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik KPK agar kasus ini tidak berlarut-larut. Elvira. Raff, tadi saya melihat pada saat Aziz Samsudin tiba di gedung KPK sendiri begitu ya, kita ingin mengkonfirmasi lagi. Apakah betul memang dijemput paksa atau Aziz datang sendiri tanpa penyidik KPK sesuai dengan surat pemanggilan hari ini?
Elvira, memang hari ini tidak secara resmi diberikan informasi kepada kami ada penjadwalan terhadap pemanggilan dari Aziz Samsudin sendiri. Tapi yang cukup menarik adalah bahwa pemanggilan Aziz Samsudin atau penjemputan Aziz Samsudin maksud saya yang dilakukan oleh pihak KPK ini setelah saya mendapatkan informasi bahwa surat permohonan untuk penangguhannya memang ditolak, Elvira. Kata-kata mangkir atau tidak memenuhi panggilan ini memang sedikit bias begitu, mengingat bahwa kata mangkir sepertinya tidak memenuhi panggilan dengan berbagai alasan apapun. Namun sepertinya penyidik KPK atau pihak dari internal KPK sendiri menolak untuk menangguhkan permohonan Aziz Samsudin yang meminta untuk dipanggil sampai pada tanggal atau batas isomannya selesai pada tanggal 4 Oktober. Pada akhirnya malam hari tadi sekitar pukul 7 atau setengah 8 Aziz Samsudin akhirnya dijemput begitu di kediamannya untuk dimintai keterangan langsung pada malam hari ini dan meminta sepertinya ada komitmen dari pihak internal KPK sendiri untuk menyelesaikan kasus ini yang sudah berlangsung sejak tahun 2017, Elvira. Baik, sudah hitungan menit begitu ya dan pemeriksaan masih berjalan. Apakah Anda melihat kuasa hukum yang datang ataupun perwakilan dari Partai Golkar ataupun DPR, kolega Aziz yang datang ke gedung KPK? Iya, pada saat kedatangan Aziz Samsudin tadi, saya mungkin melihat beberapa kuasa hukumnya yang menemani, tapi saya belum memastikan dan belum bisa memberikan kepastian apakah Aziz Samsudin datang ke KPK bersama dengan kuasa hukumnya begitu. Yang dapat kami informasikan bahwa dirinya biasanya datang sendirian ke gedung KPK setelah dirinya datang sekitar pukul 8:05 tadi untuk memenuhi panggilan dari penyidik KPK. Dan seperti yang saya informasikan tadi, Elvira, jika seandainya Aziz Samsudin ini dimintai keterangan dan dibutuhkan pendampingan dari kuasa hukumnya, maka kami nanti akan menginformasikan lebih jauh kepada Anda dan juga pemirsa. Baik, Raff, terima kasih untuk sementara. Kita tunggu update terkini lainnya. Apapun informasi yang saat ini tengah berlangsung di gedung KPK. Terima kasih untuk sementara. Saya ke Bang Boyamin, mungkin ada sedikit komentar Bang Boyamin bagaimana pemeriksaan hari ini. Ada yang mengatakan cukup berjalan dengan penuh drama karena sempat ada surat permintaan penundaan pemeriksaan karena alasan harus isolasi mandiri saat ini kondisi pandemi dan akhirnya ditolak oleh penyidik KPK dan akhirnya malam ini kita melihat kehadiran Aziz di gedung KPK. Ya, saya kan sudah mewanti-wanti sejak kemarin, jangan sampai ada drama lagi seperti Pak Pau Benjol, gitu kan. Dan tadi saya makanya sore bikin rilis begitu sekitar jam 5 meminta kepada KPK untuk memastikan itu, jangan sampai dibohongi dengan surat gitu. Nanti betapa jatuh nama KPK ternyata orangnya ternyata sehat-sehat saja misalnya begitu kan. Harus dipastikan. Jadi jangan sampai terkesan KPK malah disetir. Nah, bisa aja malam ini saya kalau tadi melihat kendaraan yang datang itu memang plat hitam, tapi kok di depan yang pintu samping kiri itu yang turun itu kok pakai seperti name card-nya KPK. Nah, ini juga bisa jadi ini dijemput gitu. Setidaknya meskipun bahasanya dijemput biasa bukan dijemput paksa gitu, dipastikan untuk berangkat. Nah, kita tunggu keterangan dari KPK ini. Oke, baik. Ya. Dan ramai juga sempat diberitakan bahwa status tersangka sudah disandang oleh Aziz Samsudin, tapi kemudian secara resmi belum diumumkan oleh KPK. Apa kemudian yang terjadi di balik hal ini? Kita nanti akan diskusikan usai jeda ya, Bang Boyamin. Kami jeda dulu, CNN Indonesia Newscast. Segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya sapa lagi Bang Boyamin. Bang Boyamin, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai
kasus yang diduga menjerat Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aziz Samsudin. Kita simak dulu pernyataan Wakil Ketua MKD DPR RI terkait kasus Aziz Samsudin berikut ini. Setia Novanto waktu iktp ya, karena memang ada beberapa perkara di MKD yang juga merupakan perkara pelanggaran hukum, pure pelanggaran hukum. Jadi nggak abu-abu kayak Pak Setnov yang waktu kasus Papa minta saham itu kan masih abu-abu antara hukum dengan hanya etik. Tetapi kalau yang jelas-jelas dugaannya pelanggaran hukum, tentu kami nggak boleh offside. Bantuan hukum tentu tidak ya. Kita tidak ini. Bahkan kita menggarisbawahi bahwa MKD tidak akan pernah mengintervensi proses hukum di KPK. Karena itu tidak akan memberi bantuan hukum. Iya. Baik, itu pernyataan dari MKD, firm begitu ya. Untuk kasus Aziz Samsudin sudah firm sikapnya, berbeda dengan kasus yang waktu itu kita tahu menjerat Pak Setia Novanto, mantan Ketua Umum Partai Golkar. Sikap yang berbeda ini menurut Anda bagaimana, Bang Boyamin? Jelas salah, kan? Harus dibandingkan misalnya dengan kasus Pinangki Sirna Malasari. Dia kan diproses hukum, tapi juga etik dari Jamwas, Agung Muda Pengawasan, sudah memberhentikan jabatan yang bersangkutan karena dianggap pergi ke luar negeri tanpa izin atasan. Padahal waktu itu juga ada rencana yang lebih berat lagi sanksi etiknya. Gitu. Baru kemudian juga proses hukum berjalan dan dinyatakan bersalah, baru kemudian diberhentikan secara tidak hormat dari jaksa. Juga dalam kasus yang sama Joko Chandra itu terkait dengan dan Bonaparte dan Prasetyo Utomo. Waktu itu juga Propam membuat sidang etik dan kemudian mencopot jabatannya. Jadi sesuatu yang etik itu belum tentu melanggar hukum, tapi kalau hukum pasti melanggar etik. Jadi bukan seperti seakan-akan kalau nanti MKD memvonis bersalah melanggar etik, seakan-akan itu malah semakin memperkuat kesalahan hukumnya. Belum tentu. Jadi ini nampaknya kan karena MKD ini adalah sesuatu yang jeruk dimakan kulitnya, gitu. Kulit jeruknya maksudnya. Maka ini menjadi suatu sulit. Dan saya dulu kan pernah membuat tataran ideal MKD yang benar itu adalah harus ada anggota dari luar yang diangkat setidak-tidaknya orang yang sangat senior dan integritasnya bagus dan mengerti paham etik. Ya seperti kayak Dewan Pengawas sekarang misalnya. Tapi itu nampaknya kemudian malah dicoret. Zaman saya ikut menyusun aturan tentang MKD begitu, meskipun level yang kecil gitu, bahwa MKD itu baik yang di daerah DPRD maupun yang di itu DPR RI-nya seperti itu, ada faktor orang luar untuk penyeimbang. Tapi kalau MKD ini hanya orang dalam, ya susah untuk berharap untuk melakukan tugas untuk menjaga marwah dan martabat keluhuran budi dari anggota DPR sendiri, karena bisa aja saling mengunci. Nanti kalau anggota partaiku kamu keras, nanti gantian anggota partaimu aku keras. Akhirnya apa yang terjadi? Ya anggota partaiku tidak boleh keras, berarti ya lunak. Nanti anggota partai lain juga akhirnya lunak. Seperti saling menyandera ini. Terus ini saya sangat menyayangkan proses MKD yang menurut saya ini malah jadi minimalis. Terusnya kan dalam konteks-konteks tertentu harus maksimalis, justru harus tampil di depan. Belum ada nunggu putusan pengadilan segala macam. Karena dalam pelanggaran hukum pasti ada pelanggaran etiknya. Gitu. Tapi di pelanggaran etik belum tentu ada pelanggaran hukum. Jadi ini sangat salah sikap MKD yang seperti ini. Artinya harusnya seiring dengan proses yang belum bisa dipastikan, bisa dikatakan seperti itu ya, karena kita masih menunggu statement resmi dari pimpinan KPK. Seharusnya MKD juga sudah mulai bergerak, karena kasus ini sudah pernah dilaporkan di 2017. Ya, jadi ini kan yang disidik ini adalah kasus yang Lampung Tengah, terkait tahun 2017. Sementara yang dilaporkan kemarin itu justru yang terkait dengan Gedung Balai, terkait dengan dugaan pemberian uang 200 juta dari Aziz Samsudin kepada Robin 47. Nah ini kan sebenarnya Pak Aziz Samsudin yang lama di Komisi Hukum mestinya kan tahu bahwa pegawai KPK itu tidak boleh diberi karena nanti akan konflik kepentingan, akan melanggar etik juga. Dan Pak Aziz Samsudin memberikan itu kan harus pada posisi yang clear sebenarnya. Kalau memang dia niatnya bersedekah membantu orang, kan panti asuhan, orang miskin kan banyak. Kenapa harus membantu Robin 47? Ini clear sebenarnya ranahnya
MKD dan sampai sekarang KPK belum menyidik perkara yang terkait dengan Tanjung Balai. Ada ranahnya kalau memang mau bekerja. Kalau kemudian menurut perasaan saya tidak bekerja, ya sudah, apapun bisa dijadikan alasan, Elvira. Meskipun nama Aziz Samsudin kita tahu pada saat press conference ataupun di dalam pembacaan dakwaan di sidang terkait penyidik KPK Robin 47 juga sudah disebut-sebut saat itu ya Bang ya, nama Aziz ini? Iya, beberapa kali kok dilaporkan, sebelum-sebelumnya juga ada gitu. Tapi saya lolos, apa selalu lolos atau pintar sehingga lolos atau memang betul tidak melakukan pelanggaran etik. Tapi proses-proses itulah masyarakat kadang-kadang memaknai yang sebenarnya kan. Ini nampaknya belum mampu diangkat atau mampu disalurkan aspirasi ini oleh MKD. Padahal undang-undang jelas memberikan wewenang dan memberikan amanah pada MKD untuk menjaga harkat martabatnya DPR. Nah, kalau tapi kemudian seperti ini ya susah untuk kedepannya karena akan saling menyandera. Dan apalagi kalau urusan hukum selalu dikatakan begitu, kami tidak ingin mendahului hukum. Masa MKD ini tidak berkenan atau tidak mau belajar dengan kasus yang juga ditangani oleh lembaga lain, yaitu Kejaksaan Agung atau kepolisian. Atau KPK sendiri kan juga pernah ada beberapa yang seperti Robin 47 kemarin juga Dewan Pengawas dan diberhentikan dengan tidak hormat. Padahal dia jelas-jelas dianggap menerima suap. Atau bahasanya memeras bahkan kalau konteksnya itu atau hanya menipu atau apa. Tapi kan MKD nyatanya juga sudah memberhentikan dengan tidak hormat Robin 47 sebelum proses hukumnya juga selesai. Nah ini DPR ini menurut saya kan lembaga politik dan juga lembaga yang juga memproduksi undang-undang. Berarti lembaga hukum juga. Nah ini mestinya justru menjadi toladan yang baik gitu kan. Yang bikin undang-undang, bikin aturan itu kan DPR. Maka tentang etik dan hukum itu saya yakin sebenarnya tahu. Tapi karena ini barangkali bisa jadi dugaan saya loh ya, saling menyandera antar partai gitu, kalau anggotanya itu jangan keras-keras dong gitu kan. Dan itulah yang seperti seperti kode etik antara MKD sendiri, kode etik yang lain gitu kan. Kode etik yang artian antara berlaku di antara internal aja gitu. Tidak boleh keras-keras. Nah, itulah. Bang Boyamin, kita sambil menunggu ya, CNN berupaya untuk menghubungi perwakilan dari Partai Golkar, tapi berbicara mengenai Partai Golkar, badai yang cukup kencang terjadi dalam 1-2 pekan ini, setidaknya 2 politisi Partai Golkar, 2 elit Partai Golkar, kita tahu anggota DPR Alex Nurdin sudah ditetapkan sebagai tersangka di 2 kasus korupsi oleh Kejaksaan. Dan kita masih menunggu bagaimana status hukum dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Keduanya adalah bisa dikatakan orang penting, elit partai. Bagaimana Anda melihat posisi partai politik dalam pusaran korupsi? Ya sebenarnya saya tidak ingin terlalu jauh. Ini ya bahasa minimalisnya kan oknum. Tapi oknum tidak akan bisa nakal kalau di lembaganya terdapat tata kelola yang baik, terdapat tata kelola pengawasan juga, dan sehingga untuk bentuk transparan dan akuntabel itu betul-betul dijalankan, saya kira juga tidak akan bisa oknum nakal di dalam sebuah partai yang menerapkan tata kelola yang baik juga gitu. Nah ini yang sebenarnya saya tidak ingin menyalah-nyalahkan, menuduh-nuduh, tapi sebagai hikmah manfaat dari kejadian-kejadian ini, semoga saya berharap betul partai politik semakin membuat tata kelola yang baik, baik dari sisi anggaran, kebijakan, maupun menempatkan kader-kadernya, dan itu betul-betul dilakukan nyaringan yang ketat supaya kader-kadernya yang duduk di eksekutif, duduk yang di legislatif, itu nantinya adalah orang-orang yang baik dan betul-betul bisa menjadikan teladan untuk mengelola anggaran baik dan juga tidak ada korupsi. Jadi ini yang saya masih berharap masih bisa dilakukan ke depannya. Termasuk misalnya buatlah undang-undang tentang anggaran partai. Partai yang baik tata kelolanya mungkin bisa ngambil anggaran negara maksimal. Tapi kalau tata kelolanya jelek, misalnya dalam muktamar tidak ada demokrasi, kemudian ada gampang pemecatan, ada indikator-indikatornya, maka dikurangi. Kalau ini misalnya masing-masing 10%. Nah, sehingga partai lama-lama akan jadi baik. Yang harusnya mulai kita pikirkan bersama, jangan sampai ini hanya akan terulang dan terulang lagi gitu, kejadian-kejadian seperti ini. Artinya jikapun oknum begitu ya, tadi Bang Boyamin mengatakan jikapun oknum,
ada 1-2 yang kemudian melakukan korupsi, setidaknya ada peran partai tanda kutip karena ada fungsi kaderisasi, ada pembinaan di sana, dan ini juga menjadi tanggung jawab bersama, begitu ya Bang Boyamin? Ya, bahkan yang lebih parah kan transaksional. Calon legislatif itu ada yang dimintai setor duit kepada partainya untuk mendapatkan dapil yang bagus dan nomor yang bagus. Kalau setornya nggak banyak, dia nomornya bawah. Dan mungkin dapil yang kering atau dapil yang pendukungnya kurang banyak. Jadi ini aja sudah bermasalah sejak di situ. Dan ada calon DPR di dapil Jawa Tengah itu, saya tahu persis, bahkan sampai habis 40-an miliar untuk menjadi anggota DPR. Nah, meskipun gaji katanya Pak Krisdayanti itu sebesar itu 500 juta, tapi potongan partai juga banyak, untuk konstituen banyak juga nggak cukup sebenarnya. Kalau bicara hitung-hitungan ekonomi, nggak nendang, itu nggak akan balik modal. Habis 40 miliar itu. Baik. Jadi ini yang sebenarnya tata kelola tentang pengkaderan juga sesuatu yang menjadi krusial, dan juga tata kelola di partai. Jadi nanti saya juga pemerintah atau negara ini membiayai partai politik, tapi dengan sistem nomenklatur tadi, paling bagus tata kelolanya berhak mendapatkan 100% sesuai jumlah anggota atau sesuai jumlah pemilihnya. Baik. Tapi kalau kemudian ada misalnya itu tadi, ini seperti partai keluarga, tidak ada muktamar yang demokratis, tidak ada kongres yang atau munas yang demokratis, maka dikurangi 10%. Terus kemudian tidak ada mahkamah partai yang independen untuk membela orang-orang yang hanya sekedar tidak disenangi terus dipecat misalnya, kurangi 10% lagi. Jadi ini sesuatu yang gampang kalau mau loh. Sudah ada tata kelola yang baik, ini tetap gampang. Baik, oke. Kita tinggalkan dulu partai politik, mari berbicara mengenai kinerja KPK. Bang Boyamin, kita tahu bagaimana kasus TWK juga menjadi sorotan, begitu ya, ada pemberhentian puluhan penyidik KPK, tapi di sisi lain kita perlu apresiasi ya Bang Boyamin, atas apa yang saat ini tengah dilakukan. Ada beberapa kasus operasi tangkap tangan di berbagai daerah, dan saat ini juga tengah fokus tampaknya untuk menyidik ataupun memeriksa Wakil Ketua Umum Aziz Samsudin. Menurut Anda kinerja KPK bagaimana? Ya, kalau dari bahasa nyinyir ini bisa saja saya nilai negatif semua. Karena tanggal 30 mau memecat 56 orang pegawai KPK yang dibela habis-habisan oleh masyarakat, tidak boleh dipecat begitu, bahkan sampai minta presiden turun tangan. Bisa aja cara hari ini itu adalah dalam rangka membuat pencitraan lain bahwa KPK bekerja dan misalnya menangkap dan menahan Pak Aziz Samsudin. Sehingga nanti kalau tanggal 30 ini dipecat, maka pemecatan itu tidak begitu bombastis atau tidak begitu heboh. Kan gitu kalau bahasa nyinyir saya. Tapi apapun saya apresiasi. Karena kalau memang tidak ingin bekerja atau sekedar pencitraan, ya paling gampang lama-lama dari bupati, nanti kepala dinas, nanti lama-lama camat dan kepala desa yang ditangkap KPK. Karena sebelum misalnya Pak Aziz Samsudin hari ini ditahan kan cuman level Bupati Probolinggo, Bupati Banjarnegara, terus Bupati Hulu Sungai Utara, terus terakhir Kolaka Timur, gitu kan? Itu level-level bupati. Gitu. Jadi kalau itu aja, dan itu sekali lagi saya tekankan, ini adalah produk 53 orang yang dipecat akibat TWK. Seperti yang Aziz Samsudin ini kan pengembangan dari Tanjung Balai dan juga dari kasus Mustafa tahun 2019. Nah itu yang juga bupati-bupati itu juga dulu setahu saya penyelidikannya dikerjakan oleh orang-orang yang sebagian dipecat ini. Jadi itu yang kalau bahasa nyinyir sebenarnya apresiasi itu juga masih bersyarat gitu. Kira-kira tidak apresiasi penuh gitu. Karena apapun ke dalam konteks ini KPK yang kuat ya berarti 53 orang itu diangkat kembali jadi ASN. Kalau tetap dipecat ya tetap pada posisi saya pelemahan, ditambah lagi yang paling utama adalah adanya revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, nomor undang-undangnya tahun nomor 19 itu. Nah itu yang kemudian banyak mengebiri dan bahasa saya tidak jadi ngaling-ngaling melemahkan KPK. Jadi ya ini perbaikan-perbaikan ini akan tetap akhirnya menjadi sesuatu yang berat untuk KPK yang kuat. Jadi kalau ada tindakan ini sekedar bahasa saya kemarin seperti misalnya dalam kasus diputusnya Dewan Pengawas
KPK terhadap Bu Lili. Nah, pesan yang itu kan ada OTT Bupati. Nah, kesannya kan untuk istilahnya mengimbangi berita buruk dengan berita baik. Baik. Sambil menunggu bagaimana nanti kelanjutan nasib Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin yang saat ini masih berada di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Terima kasih Bang Boyamin. Diskusinya malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih, Elvira. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali dengan beragam informasi lainnya termasuk update pemeriksaan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin langsung dari gedung KPK Jakarta. Usai jeda. Sambil menunggu bagaimana hasil pemeriksaan Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aziz Samsudin yang saat ini tengah berlangsung di gedung KPK, kita sudah terhubung dengan Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Supriyansa. Pak Supriyansa, selamat malam. Selamat malam, Mbak Elvira. Baik, Pak Supriyansa, Pak Aziz tadi sudah tiba di gedung KPK saat ini menjalani pemeriksaan. Apakah ada tim kuasa hukum dari Golkar yang ikut mendampingi? Sampai malam ini Mbak Elvira, kami dari Bakumham belum ada yang mendampingi Bapak Aziz Samsudin terkait dengan rencana pemeriksaan yang dilaksanakan di KPK malam ini. Jadi sampai malam ini pula pihak keluarga ataupun pihak Aziz Samsudin sendiri belum meminta bantuan ke Bakumham DPP Partai Golkar. Tapi kapanpun kalau memang dibutuhkan besok atau lusa, ya tentu kami akan siapkan tim pengacara yang akan mendampingi Pak Aziz kalau itu dibutuhkan. Karena memang begitulah kita di Partai Golkar, jika ada kader yang membutuhkan bantuan untuk pendampingan, ya kita memberikan pendampingan. Ya. Baik. Komunikasi terakhir Pak Aziz dengan DPP kapan Pak? Karena kan memegang peran penting juga di Partai Golkar sebagai Wakil Ketua Umum. Iya, setahu saya kalau Pak Aziz ini kan kalau di DPP ya beliau adalah Ketua Umum, tentu selama ini kan beliau aktif. Dan DPR, beliau adalah Wakil Ketua DPR RI, beliau juga aktif selama ini. Kalau beliau tidak ikuti secara langsung acara-acara rapat di DPR, paripurna misalnya, beliau menghadiri rapat itu dengan virtual atau Zoom. Jadi selama ini Pak Aziz tergolong beliau adalah pimpinan yang aktif dalam kegiatan-kegiatan di DPR dan di DPP. Ya. Baik. Ada arahan khusus dari Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto, terkait kasus Pak Aziz ini? Pak Ketua Umum, Pak Erlangga, terkait dengan masalah yang menimpa kader Partai Golkar, secara keseluruhan, beliau selalu memesan kepada Bakumham untuk selalu memberikan atensi, perhatian khusus, dan manakala yang bersangkutan, kader yang membutuhkan bantuan hukum, maka serapat mungkin kami dari Bakumham untuk memberikan bantuan hukum kepada kader yang diduga melakukan tindak pidana. Apakah itu pidana khusus atau pidana umum. Pada prinsipnya kita siapkan. Itulah harapan beliau supaya kita istilahnya standby terus. Jangan kita terdiam sambil kita mempelajari semua kasus-kasus yang menimpa kader-kader kita. Dan terkait dengan Pak Aziz Samsudin, Pak Ketua Umum juga memang menyampaikan untuk memberikan atensi, namun tentu ada keterbatasan kita kali ini karena sampai saat ini Bakumham belum mendampingi secara resmi sebagai tim kuasa dari Pak Aziz Samsudin. Jadi kita sebatas saat ini Mbak Elvira, kita hanya melakukan pemantauan dan ini kita lakukan terus sampai kasus ini sampai selesai. Oke, baik. Pak Supriyansa, kita masih menunggu keterangan resmi bagaimana hasil pemeriksaan hari ini. Jika kemudian ada peningkatan status Pak Aziz Samsudin, karena dalam 1-2 pekan terakhir ramai dikabarkan bahwa Pak Aziz sudah
ditetapkan sebagai tersangka meskipun sekali lagi kita menghormati proses hukum, kita menunggu secara resmi bagaimana statement dari KPK. Jika ada peningkatan status Pak Aziz, apakah kemudian dinonaktifkan dari posisi sebagai Wakil Ketua Umum dan atau seperti apa nanti arahan dari Partai Golkar? Kalau dari Partai Golkar tentu mengacu kepada aturan dan mekanisme yang berlaku. Kalau memang Pak Aziz malam ini ditetapkan sebagai tersangka, apalagi kalau langsung dilakukan penahanan kepada beliau, maka Partai Golkar tentu tidak akan buat isi Pak Aziz menjadi kosong. Karena ini adalah demi kepentingan masyarakat lebih luas, tentu Partai Golkar akan secepatnya mengajukan nama kepada DPR untuk dilakukan pergantian posisi Pak Haji Samsudin. Sebagaimana kita ketahui Mbak Elvira bahwa pasal 87 Undang-Undang Undang-Undang MD 3 maksud saya, itu ada tiga hal dalam rangka pemberhentian jabatan pimpinan DPR. Pertama, karena beliau meninggal dunia. Kedua, karena mengundurkan diri. Dan ketiga, diberhentikan. Jika misalnya Pak Haji Samsudin ini mengundurkan diri, maka itu lebih cepat kita proses karena tidak perlu lagi kita melakukan pergantian sementara. Karena dalam pergantian sementara itu juga sebenarnya memang diatur di dalam aturan lainnya jika diberhentikan secara sementara. Di dalam pasal 35 tata tertib juga itu diatur bahwa bagaimana seseorang pimpinan itu berhenti sementara dari jabatannya karena didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Nah, kalau pidana umum, kalau pidana itu selain lagi bahwa pimpinan DPR itu sebagaimana yang saya sebutkan juga tadi itu, jika dinyatakan melakukan tindak pidana khusus, maka itu tidak disebutkan jumlah singkatnya. Nah, kalau dihubungkan dengan posisi Pak Aziz malam ini, beliau diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus ini, maka bisa dilakukan pemberhentian sementara kalau tidak ada pengunduran dirinya. Tetapi kalau ada pengunduran diri itu beda, maka tidak perlu lagi diberhentikan secara sementara, tetapi langsung berhenti sebagai wakil ketua DPR dan digantikan nanti yang diusulkan oleh Partai Golkar. Nah, Partai Golkar tentu dalam mekanisme yang ada, baik yang ada di internal Partai Golkar yang dipimpin nanti oleh Pak Ketua Umum, ya tentu akan proses ini sesuai dengan mekanisme yang ada. Karena Partai Golkar adalah partai besar, partai yang lama, partai yang mengedepankan dengan nilai-nilai demokrasi yang bagus. Oke, begitu, baik. Mbak. Baik, Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Pak Supriyansa. Terima kasih Pak, waktu Anda malam hari ini sudah berbincang bersama kami. Kita tunggu bagaimana nanti secara resmi status Aziz Samsudin usai diperiksa oleh penyidik KPK. Selamat malam. Ya, selamat malam, sama-sama. Assalamualaikum.